Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid dengan NIM 201103020213, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 20 CEAT. Video ini saya buat untuk penilaian akhir mata kuliah mantik. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik dan bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu yang membahas tentang pola berpikir, sehingga seorang yang menggunakan ilmu tersebut akan terjaga dan selamat dari kesalahan berpikir. Kemudian posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu. Mantik memiliki pengaruh dalam pengembangan ilmu keislaman. Pengaruh itu teridentifikasi melalui kaidah-kaidah mantik yang mencakup prinsip silogisme, prinsip metode deduktif, prinsip metode induktif, serta analogi dan kias. Dan pandangan filsafat yang berkembang pada saat ini menjadi pertimbangan dan khazanah metodologi dalam melihat sesuatu masalah dan memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian soal nomor 2, jelaskan perbedaan dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadhiyah. Dilalah itu adalah memahami sesuatu dengan sesuatu yang lain, baik dengan perbuatan atau tidak dengan perbuatan. Kemudian pengertian lafaz. Lafaz itu adalah kata dalam bahasa Indonesianya. Jadi lafaz juga merupakan satu nama yang diberikan pada huruf yang tersusun atas beberapa huruf yang mengandung arti. Kemudian pengertian ta'rif. Ta'rif itu definisinya bermakna pengenalan dari kata kerja arafa yu'rifu yang artinya memberitahu atau memberi perkenalan. Istilah lain dari ta'rif itu adalah qaul syarih. Jadi definisi ta'rif ini adalah suatu ungkapan yang dapat memperkenalkan kepada kita tentang hakikat sesuatu, sehingga dengan melalui ungkapan tersebut kita bisa membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Kemudian pengertian qadhiyah. Qadhiyah itu adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti. Jadi dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Soal nomor 3, apa pengertian istidlal dan berikan contohnya. Jadi secara etimologis istidlal adalah mencari dalil. Sedangkan secara terminologi adalah perbedaan pendapat para ulama. Jadi mayoritas ulama tuh mencari dalil syar'i yang bisa menyampaikan pada hukum syar'i dengan penalaran yang benar, baik dalil tersebut berupa nas maupun selain nas. Kemudian contoh dari istidlal. Di sini saya mengambil contoh seperti ini. Misalnya, Anda mengutamakan kepentingan negara. Setiap yang mengutamakan kepentingan negara adalah pembela tanah air. Jadi Anda itu adalah pembela tanah air. Kemudian soal nomor 4, apa pengertian dari kias, manfaat kias, dan berikan contohnya. Jadi kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian kita balik ke contohnya, misalnya narkotika. Contohnya halal atau haram hukumnya narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini dengan khamar atau minuman yang memabukkan, sebab sifat atau efek dari mengonsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan minuman yang memabukkan tadi, sehingga para ulama menarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya haram.
Soal nomor 5, apa pengertian istiqroni dan istisnai? Istiqroni adalah kias yang menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Artinya, rangkaian natijah secara utuh tidak ditemukan pada dua mukaddimahnya. Karena maudhu dan mahmul natijahnya berada secara terpisah. Contohnya itu misalnya embun itu air, itu mukaddimah yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap air menguap jika dipanaskan, itu mukaddimah yang kedua. Maka natijahnya embun menguap jika dipanaskan. Nah, itu natijahnya. Kemudian apa pengertian dari istisnai? Istisnai yaitu kias yang disebutkan dalam kias yang telah disebutkan dalam kias itu ain natijah atau nakitnya dengan nyata. Contohnya misalnya apabila matahari terbit datanglah siang, tetapi matahari itu terbit, jadi maka datanglah siang. Soal nomor 6, apa yang Anda pahami tentang lawahik al-qiyas dan al-istiqra'i, kemudian berikan contohnya. Lawahik al-qiyas ini berasal dari bahasa Arab yang berarti rentetan qiyas atau lanjutan qiyas. Lawahik qiyas ini bisa juga disebut dengan lawahikul qiyas atau qiyas muqarrab. Nah, jadi qiyas muqarrab yaitu qiyas yang tersusun dari dua kias yang sederhana atau dari beberapa kias yang setiap natijahnya menjadi mukaddimah bagi kias yang mengikutinya. Contohnya misalnya benda itu adalah emas, tiap-tiap emas adalah logam, tiap-tiap logam menghantarkan panas, maka natijahnya adalah emas dapat menghantarkan panas. Kemudian pengertian dari al-istiqra'i yakni mengambil dalil perkara juz'i untuk digunakan menghukumi perkara kulli. Al-istiqra ini terbagi dari dua macam, yakni salah satunya istiqra hitam. Istiqra hitam ini yang berdasar pada penelitian semua juz'iyat, dan setelah hukumnya dihasilkan, kemudian hukum tersebut ditetapkan pada perkara kulli. Nah, jadi contohnya pernyataan hukum, misalnya kalimat adalah sebuah kaul atau ucapan yang berfaedah yang mufrad atau tunggal. Nah, hal ini didasarkan atas penelitian atas semua macam kalimat nih, menghukumi bahwa setiap macam kalimat ini adalah mufrad. Soal yang terakhir, soal nomor 7, apa pengertian al-tamsil dan al-burhan? Kemudian berikan fungsi dari keduanya. Al-tamsil artinya ialah menetapkan hukum juz'i dengan juz'i yang lainnya karena ada kesamaan antar keduanya. Contohnya itu seperti tuak adalah sama dengan khamar. Samanya kenapa? Samanya karena sama-sama dalam hal memabukkan. Kemudian pengertian fungsi dari al-tamsil dapat mengungkapkan sesuatu yang bersifat imajinatif dengan sesuatu yang bersifat empiris. Kemudian yang kedua, fungsinya menghadirkan makna yang indah dalam bahasa yang singkat. Kemudian pengertian al-burhan, burhan adalah istidlal yang memiliki validaritas yang dibangun dari satu mukaddimah atau beberapa mukaddimah yakini dengan makna yang khusus dan akan melazimkan natijah yang yakini. Fungsi dari burhan itu sendiri yang paling penting adalah sampainya kepada natijah-natijah yakni dan terungkapnya sebuah hakikat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.